Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Sriningsih dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 22114018. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama yaitu materi tentang possessive adjective and noun. Yang kedua materinya tentang modals. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam, mari kita telah terlebih dulu materi yang pertama yaitu definisi dari possessive adjective. Nah, possessive adjective merupakan determiner atau special adjective yang digunakan untuk menyatakan kepemilikan possession terhadap noun. Possessive adjective terdiri dari my, your, his, her, its, our, dan their. Mari kita bahas satu persatu arti yang telah saya sampaikan tadi. My memiliki arti kepunyaan saya, his menunjukkan arti kepunyaan dia untuk laki-laki, her menunjukkan arti kepunyaan dia untuk perempuan, your berarti kepunyaan kamu, our menunjukkan kepunyaan kami, its menunjukkan kepunyaan dia yang berarti hewan atau benda mati, their menunjukkan kepunyaan mereka. Contohnya ada dua. Yang pertama itu my house costs a lot. Yang kedua, this is my new house. Nah, dalam kalimat pertama, my house berperan sebagai subjek kalimat dengan memiliki arti rumah milik saya. Sedangkan pada kalimat kedua, my new house berperan sebagai objek pada kalimat dengan memiliki arti rumah baru milik saya. Possessive pronoun ini merupakan kata ganti kepunyaan yang biasanya digunakan untuk merujuk atau menggantikan kata kepemilikan atau kepunyaan dari suatu benda. Misalnya, seperti kalimat your book is this, mine is this. Kata mine di sini bisa menggantikan my book dan disebut sebagai possessive pronoun. Nah, pronoun berfungsi menggantikan noun yang dapat berupa singular. Singularnya di sini ada mine, yours, hers, his, dan its, atau plural our, your, and theirs. Nah, jika pronoun yang berperan sebagai subjek kalimat berupa singular, maka verb yang mengikuti berbentuk singular ataupun begitu sebaliknya. Sedangkan semua possessive adjective dapat digunakan bersama singular maupun plural noun. Ketika noun yang berperan sebagai subjek kalimat berupa singular, maka diikuti verb berbentuk singular, berlaku sebaliknya. Contoh dari adjective pronoun ini, yang pertama ada the book is mine, not yours. Artinya buku ini milikku, bukan milikmu. Yang kedua ada your is the big room in front of the pool in the second floor. Punyamu adalah ruangan besar di depan kolam renang di lantai 2. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu materi modals. Di sini kita harus tahu dulu apa itu modal verb atau modal. Modal auxiliary verb atau modal adalah kata kerja bantu. Pada dasarnya, fungsi utama dari modal adalah untuk menjelaskan tentang kebutuhan atau kemungkinan. Dalam kalimat bahasa Inggris, penggunaan dari modal selalu diikuti dengan kata kerja utama atau ordinary verb. Dari banyaknya modal verb yang bisa kamu pelajari, ada beberapa modal yang paling banyak ditemui dalam kalimat bahasa Inggris yang digunakan sehari-hari. Contohnya must, shall, will, should, can, could, might, dan masih banyak lagi yang lainnya. Contoh penggunaan modal verb dalam kalimat bahasa Inggris. Yang pertama ada will. Will ini menyatakan niatan. Menyatakan niatnya ini bisa contohnya I will go to your house tomorrow morning. Yang artinya aku akan pergi ke rumahmu besok pagi. Yang kedua ada menanyakan permintaan. Menanyakan permintaan di sini, will you have dinner with me? Yang artinya akankah kamu pergi makan malam denganku? Ini dengan menanyakan permintaan, apakah kamu ingin pergi makan denganku. Yang kedua ada would. Would ini menyatakan kemauan atau niatan. Yang contohnya, contoh kalimatnya, if he had apologized to Miss Sanner, I would forgive him. Artinya, jika saja dia meminta maaf kepadaku lebih awal, aku akan memaafkannya. Yang kedua ada membuat prediksi. Contohnya, I believe Manchester United will become a winner this year. Aku percaya bahwa Manchester United akan menjadi pemenang tahun ini. Ada contoh yang ketiga itu menanyakan permintaan. Will you lend me your phone? Maukah kamu meminjamkan ponselmu padaku? Yang ketiga ada can. Can menyatakan kemauan. Di sini bisa dengan I can show you my room. Aku bisa menunjukkan kamarku kepadamu. Meminta izin di sini, can I go to the mall? Bolehkah aku pergi ke mall? Itu meminta izin. Yang menyatakan kemungkinan bisa dengan kalimat it can be fun
if she is here right now. Akan sangat menyenangkan jika dia ada di sini sekarang. Yang keempat ada call. Call ini menyatakan kemauan bisa dengan kalimat when I was single woman, I could do anything I want. Waktu aku masih wanita lajang, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Ini menyatakan bahwa ia mampu. Nah, yang kedua ada meminta izin. Meminta izin contoh kalimatnya, could I eat here? There's no empty space. Bisakah aku makan di sini? Dia bertanya, minta izin, tidak ada tempat lain yang kosong. Yang menyatakan kemungkinan, sini ada I call fail the test. If you don't help me, aku bisa saja gagal dalam tes jika kamu tidak membantuku. Untuk contoh yang lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.